selamat pagi dan semangat ya. Suara ini tidak semangat. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi yang Bapak puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena begitu besar kasih dan peringatan-Mu Engkau berikan kepada kami. Ya Bapak, terima kasih. Berdiri loh, dicek dulu kembali seperti biasa. Sampah atau bekas minuman, botol-botol itu dibuang pada tempatnya. Oke, sampai waktu 2 menit. Buang botol ini bagaimana nih? Sudah? Ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Baik. Sebelum kita lanjut, kita akan absen dulu ya. Seperti biasa yang sebut namanya, mengangkat tangan dan bersuara ya. Alfonsius Sameko, Anastasia Putri, Bella Mom, Jersey Anton, Devon Pasang, ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Keempat, kemarin bab 3 kita dengan materi apa sebelumnya? Teknik informasi dan komunikasi. Jadi elemen berikut di bab 4 yaitu SK atau sistem komputer. Sudah? Oke, jadi sistem komputer untuk masuk di bab 4 ini, nah tentunya yang dasar kemarin yang elemen-elemen itu harus dipahami sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sudah siap semua untuk belajar materi bab 4 ini ya, sistem komputer? Siap? Siap. Siap? Siap. Lebih semangat lagi, siap? Siap. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Bisa lanjut ya? Bisa. Kalau tahu yang sakit juga tidak bisa lanjut ya izin. Oke. Bab 4 sistem komputer. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui penjelasan yang diberikan oleh guru peserta didik akan mendapat menjelaskan interaksi antar perangkat keras dan sistem operasi serta antar perangkat lunak dan sistem operasi. Jadi antar perangkat keras dan sistem operasi dan antar perangkat lunak dengan sistem operasi. Gila ya? Nah, kemudian yang kedua, dengan demonstrasi peserta didik akan dapat mensimulasikan salah satu fungsi sistem operasi. Salah satunya nanti multitasking atau pekerjaan yang banyak sekaligus. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta didik akan mengumpulkan data dan mengaplikasikan cara kerja proses komputer. Dengan ini kita akan menggunakan nanti mesin konseptual ya, bagaimana mesin konseptual itu bekerja. Yang terakhir dengan demonstrasi untuk pertemuan kedua nanti, peserta didik akan dapat membuat interaksi antar perangkat komputer. Ini biasa disebut
TPM atau sport. Biasa dengan. Jadi keempat ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita harus mempelajari bab 4? Ini peta konsepnya. Ini mungkin agak kurang terlihat di depan, bisa dilihat peta konsep di bukunya. Nah, lebih jelas. Jadi yang pertama dari SK itu atau sistem komputer, kita harus tahu komponen apa saja komponen penyusun komputer itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam sistem operasi dan kemudian interaksi manusia itu sendiri dengan komputer, dan yang terakhir kolaborasi dalam sistem komputer. Nah, ini coba disimak baik-baik pertanyaan pemantik dan asosiasi. Pada era digital saat ini banyak kegiatan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Benar atau tidak? Benar ya? Jadi kita banyak bergantung. Padahal komputer ini sebenarnya adalah buatan yang keras, ya? Buatan siapa? Gitu. Jawabnya jangan ragu-ragu. Jadi jawab dengan semangat seperti yang tadi siap itu. Bisa ya? Oke, jadi buatan manusia. Jadi kalau komputer buatan manusia, berarti lebih cerdas siapa? Komputernya atau manusianya? Manusia lebih cerdas ya? Jadi fix ya, manusia lebih cerdas. Fix ini, fix atau tidak? Lihat bagaimana piranti elektronik bekerja seperti mesin cuci. Di rumah ada mesin cuci? Kemudian ada mesin pemotong rumput dan lain-lain. Komputer sebenarnya sama halnya dengan piranti lain, tetapi tampak lebih kompleks. Pekerjaan yang dilakukan oleh komputer dilakukan oleh banyak komponennya. Komputer juga memiliki arsitektur, yaitu tatanan komponen yang dirancang oleh pembuatnya. Jadi pada materi ini kita akan belajar lebih dalam bagaimana sistem komputer bekerja. Yang kemarin saya suruh bawa stiker, bawa stikernya dikeluarkan, diletakkan di meja. Jadi saya punya handphone, kemudian di dalam ada icon-icon, kan? Semua pernah menggunakan handphone ya? Oke, atau smartphone. Jadi icon-icon ini ketika saya menggeser ke atas, misalnya swipe up, swipe down, left dan sebagainya, itu merupakan interaksi. Jadi saya dan perangkat saya sedang berinteraksi. Dan sebenarnya di balik icon-icon itu sudah ditanamkan sebuah perintah atau program. Dimana kalau saya klik, maka dia akan buka aplikasi. Ya kan? Jadi perintahnya seperti itu. Jadi di mana-mana walaupun HP kalian beda lagi, kalau programnya semua sama, pasti saat diklik akan buka. Nah, seandainya saya seorang programmer, saya mau buat diklik 5 kali baru terbuka, bisa. Jadi sesuai yang ditanamkan. Dan karena ditanamkan bahwa untuk 1 kali maka buka, maka akan terbuka aplikasi. Jadi komputer ini logika atau algoritma dari manusia. Jadi bahasa manusia yang ditanamkan ke dalamnya. Nah, itu bahasa manusia bagaimana itu menggunakan bahasa pemrograman. Nanti dimasukkan di dalam memori. Nah, memori ini akan berjalan sesuai dengan perintah-perintah yang kita sudah atur di dalam. Replay, gerak lambat, kita lihat kejadian ya. Seperti itulah yang kita lakukan di aktivitas ini. Dan kita mau lihat kejadian apa yang sebenarnya dilakukan oleh komputer. Kenapa 1 tambah 1 itu tiba-tiba langsung muncul 2? 2 ini dari mana? Itu yang menjadi pertanyaan untuk kita. Angka 2 ini prosesnya dari mana? Kenapa bisa sampai muncul 2? Dan kalau dalam otak kita manusia, kita kan sudah mendapat pengetahuan bahwa 1 tambah 1 itu 2. Oke, ini pembagian kelompoknya. Sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya. Kemudian yang tidak ada namanya, kemarin tidak masuk, bisa menyesuaikan. Silakan. Jadi sesuai kemarin ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5.
Kemarin saya sudah meminta membawa stick note ya. Ya, stick note ini akan kita gunakan sebagai yang tadi proses 0 sampai proses sekian. Jadi kita lihat proses-prosesnya di waktu-waktu yang ada pada tabel. Oke, dari kesimpulan seperti itu dengan menggunakan dua algoritma tadi kita bisa tahu bahwa proses apa yang sebenarnya terjadi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lihat bagaimana proses itu. Misalkan 1 tambah 1, 2 itu dari mana? Prosesnya seperti apa? Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita bersatu doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, saudara Bapak, puji dan syukur kami Tuhan dan hadiratmu karena begitu besar kasih dan pengertian-Mu Kau berikan kepada kami. Ya Bapak, terima kasih Kau melindungi dan pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami anak-anakku mau pulang ke rumah masing-masing, kiranya Kau melindungi dalam perjalanan kami supaya kami juga bisa sampai ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Ya Bapa yang menaruh dan harapan yang kami lakukan lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya kita akan teman gue kalian bisa 15 menit dulu atau? Tahan saja ya. Nanti 15 menit ya. Oke, silakan istirahat 15 menit. Minum dulu.